Hai Sobat Awan Channel, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan lancar rezeki ya. Awan Channel kembali menghibur kalian dengan mereview film tentang perjuangan seorang pangeran Transilvania untuk melindungi keluarga dan rakyatnya. Sang pangeran rela menjadi Dracula dan hidup dalam kegelapan. Seperti biasa, sebelum alur cerita film ini dimulai, bagi kalian yang suka dengan konten seperti ini, silahkan subrek aja supaya tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya dari Awan Channel. Tanpa kebanyakan spoiler di awal, seruput dulu kopi kalian dan inilah alur cerita film Dracula Untold. Diceritakan pada tahun 1442 Masehi, Sultan Turki memperbudak sebanyak 1000 anak Pennsylvania untuk menjadi prajuritnya. Mereka diajarkan menjadi prajurit tanpa ampun kepada siapapun yang menentang Turki. Sampai pada akhirnya terbentuklah seorang anak yang sangat tangguh. Dia sudah tumbuh dewasa. Musuh akan gemetar dan lari apabila mendengar namanya. Dia bernama Vlad Tepes. Vlad mencoba mengubur masa lalu kelamnya dan memutuskan kembali ke Transilvania untuk menjadi penguasa dalam kehidupan yang lebih damai. Dan orang-orang mengenalnya dengan julukan Dracula. Scene berganti di mana Vlad dan pasukannya berada di pinggir sungai. Salah satu anak buahnya melaporkan bahwa dia menemukan sebuah helm milik pasukan pengintai Turki, anak buah Hamza Bey. Menurut Vlad, pasukan pengintai Turki tidak pernah sendirian, dan apa yang mereka intai pasti mereka dapatkan. Terakhir Vlad menduga kalau helm itu berasal dari hulu sungai. Sampai pada akhirnya Vlad dan pasukannya berniat mencari mereka di Gunung Batu dengan harapan bisa bernegosiasi dengan mereka. What are you going to do if you find them? Negotiate. Sesampainya di sana, Vlad menemukan sebuah gua kecil dan Vlad menduga kalau di dalam gua terdapat manusia karena mendapati gerombolan kelelawar keluar dari gua itu. They're inside. Please disturb them. Setelah masuk ke dalam gua, mereka dibuat terkejut ketika menemukan helm dan tulang manusia berserakan di lantai. Belum sampai di situ, karena tiba-tiba ya, sesuatu tiba-tiba saja menyerang mereka dan Vlad sempat membuatnya terluka. Namun lagi-lagi Vlad dibuat terkejut ketika melihat darah yang ada di pedangnya menguap begitu saja. Setelah mengalami kejadian aneh tersebut, Vlad kembali ke kastil seorang diri. Sesampainya di dalam kastil, Vlad bertemu dengan guru spiritualnya. Beliau menceritakan bahwa semua orang di Ordo mengalami mimpi seram yang sama, mimpi bertemu iblis. Dulu bangsa Romawi pernah meramalkan kedatangan iblis yang mengerikan, sampai akhirnya ada manusia yang melakukan pertukaran dengan iblis demi sebuah kekuatan kegelapan, dan lahirlah Dracula. Namun harga yang harus ditebus oleh Dracula itu adalah tetap berada di dalam gua selamanya, sampai menemukan orang yang mampu membebaskannya. Setelah itu, Vlad mencoba menemui anak dan istrinya. Sang istri yang bernama Mirena melihat ada kegelisahan terpancar di raut wajah suaminya. Vlad kemudian bercerita bahwa dulu dia bertarung demi tentara Turki. Namun sekarang dia sangat bersyukur tidak bertemu tentara itu lagi. Dan melihat kekhawatiran suaminya, Mirena mencoba menenangkannya. You're home now. Many years as you were gone. Keesokan harinya, mereka merayakan hari Paskah di dalam kastil, sekaligus perayaan kedamaian setelah 10 tahun kembalinya Pangeran Vlad. Ya, rakyat memanggilnya dengan sebutan Pangeran. Di tengah meriahnya acara, Vlad dikejutkan dengan kedatangan Hamza Bey. Dan Vlad langsung mengatakan bahwa
dia sudah menyiapkan upeti untuk Sultan Mehmed. Namun betapa terkejutnya Vlad ketika Hamzah Bey menyinggung masa lalunya, dan Sultan Mehmed juga meminta diberi 1000 anak laki-laki untuk dijadikan prajurit perang. Ketegangan pun terjadi manakala anak buah Hamzah Bey berniat menusuk salah satu rakyat Vlad. Namun Vlad berhasil mencegahnya dan mereka akhirnya pergi. Setelah kepergian Hamzah Bey, tetua mengatakan bahwa perintah Sultan harus dituruti. Namun Vlad yang tahu rasanya menjadi prajurit Turki sejak kecil hanya terdiam. Keesokan harinya, Vlad bergegas menemui Sultan Mehmed seorang diri. Vlad lalu menawarkan dirinya menjadi prajurit Turki daripada memberinya 1000 anak rakyatnya. Namun Sultan Mehmed menolaknya. Dan ternyata Vlad juga harus menyerahkan anaknya. Kalau Vlad setuju, maka Vlad akan bisa mempertahankan tahtanya itu. You may retain your throne. What is one son? Setelah melakukan perjanjian itu, Vlad bertemu dengan istrinya di tengah jalan. Mirena tentu saja sangat marah mengetahui Vlad akan menyerahkan anaknya kepada Sultan Mehmed. Do you remember what I said? Things would be different. You said if I Namun tetua mencoba menenangkan Mirena juga. Karena apabila tidak memenuhi permintaan Sultan, maka peperangan pasti akan terjadi. Sampai pada akhirnya, pasukan Turki yang dipimpin Hamzah Bey menjemput anak Vlad. Sang anak berkata bahwa dia akan membuat ayahnya bangga, namun tiba-tiba... It's not a child's place to save his country. Ya, Vlad membunuh Hamzah Bey dan pasukannya. Hal itu adalah sebuah deklarasi perang Vlad kepada Sultan Mehmed. Dan Vlad segera menyuruh sang istri kembali ke kastil. Vlad sedang berpikir bagaimana caranya mengalahkan pasukan Turki yang sudah terlatih dari kecil. Merasa hal itu mustahil dan tak ingin rakyatnya menjadi korban, Vlad pun kembali ke Gunung Batu yang diketahui tempat bersemayamnya sesosok Dracula. Sesampainya di dalam gua, Vlad menyampaikan bahwa dia ingin mempunyai kekuatan untuk melindungi keluarga dan rakyatnya. Mendengar permintaan Vlad, Dracula itu lantas menghancurkan tengkorak dan menggigit tangannya sendiri, sampai mengucur darah yang mengumpul di cangkang tengkorak. Dracula mengatakan kalau kau ingin kekuatan, minumlah darah itu. Dan efeknya adalah kau akan sangat haus dengan darah. Namun apabila kau bisa menahannya selama 3 hari, kau akan mendapatkan kekuatan itu. Dan apabila Vlad gagal, maka Vlad akan menjadi budak Dracula itu. Ya, sebuah pilihan yang sangat sulit. Namun niat dan tekad yang begitu besar demi keluarga dan rakyatnya membuatnya meminum darah sang Dracula. No. Setelah minum dan terjatuh, Vlad terbangun di sebuah sungai dan mencoba mencopot cincin perak. Namun luar biasanya, Vlad sudah memiliki kekuatan dan inderanya menjadi sangat tajam. Vlad melihat adanya ledakan yang arahnya dari kastil. Dan tentu saja Vlad bergegas ke arah sana dengan berubah menjadi kelelawar dan sampai kastil dengan sangat cepat. Sementara itu, rakyat yang ada di dalam kastil sangat ketakutan. Vlad yang mengetahui mencoba menenangkannya dan memutuskan menghadapi tentara Turki seorang diri. We will not! Inilah aksi Pangeran Vlad yang sudah menjadi Dracula dan mampu membantai pasukan Turki tanpa sisa. Setelah pembantaian itu, pasukan Vlad tiba-tiba muncul. Dan sangat terkejut,
melihat tentara Turki sudah dikalahkan Vlad seorang diri. Vlad lantas menyuruh rakyatnya berpindah ke biara karena kastilnya sudah tidak aman lagi. We'll take enough of our peoples. That way when Mehmet learns what has Di sisi lain, Sultan Mehmet mendengar kabar kekalahannya dan berencana mengirim 100.000 pasukan dengan dipimpin oleh dirinya sendiri. Sementara itu, Vlad merasa sangat haus darah manakala bercocok tanam dengan istrinya. Vlad bergegas pergi dan menenangkan diri. Tanpa diduga, seseorang mengikutinya sampai hutan dan mempersembahkan darahnya untuk Vlad minum. Ya, dia sudah tahu Vlad adalah Dracula. Namun Vlad mencoba menolak darah itu. Let me serve you. Stay. Kembali ke Sultan Mehmet yang menerima pesan dari prajuritnya untuk menikmati pemandangan yang Vlad sajikan. Ya, sebuah pemandangan mengerikan di mana pasukan Turki tewas dalam keadaan disula. Sementara itu di perkemahan, sang istri melihat Vlad menggigil dan mencoba mengambil kalung perak yang ada di leher Vlad. Tidak bisa disembunyikan lagi. Vlad menjelaskan bahwa dia mendapatkan kekuatan dari gunung batu. Dan apabila kena sinar matahari, maka dia akan terbakar. Vlad mengatakan akan kembali seperti semula apabila dia bisa menahan rasa haus darahnya selama 2 hari lagi. Vlad menyuruh sang istri ke biara dan dia akan menyusul ketika matahari terbenam. Tanpa didampingi sang pangeran, mereka mencoba melanjutkan perjalanan menuju biara dipimpin oleh Dimitru. Hal ini diketahui oleh pasukan Turki yang bergegas menyerang mereka di malam hari. Akhirnya penyerangan malam pun terjadi. Dengan indera yang sangat tajam, Vlad bergegas menyusul dengan berubah ke mode kelelawar. Namun pada akhirnya Dimitru tewas dan Vlad mendorong mereka masuk ke jurang. Akhirnya para warga berhasil masuk ke biara. Namun di sisi lain, pasukan Turki di jurang belumlah mati. Keesokan paginya, Vlad memberikan semangat untuk kuat mempertahankan bentengnya. Sementara di sisi lain, Sultan Mehmet sudah bersiap dengan 100.000 pasukan miliknya. Kembali ke Vlad yang mencoba mengawasi pembuatan senjata. Namun seorang biarawan mencurigai bahwa Pangeran Vlad adalah Dracula. Dan yang dia lakukan adalah dia mencoba membunuh Vlad dengan sinar matahari. Lalu mereka membakar tempat itu. Namun malam harinya, Vlad bisa keluar dengan luka-luka yang bisa sembuh sendiri. Vlad jelas sangat marah dan menanyakan kesetiaan rakyatnya. Sang istri yang mengetahui pengorbanan Vlad mencoba menenangkannya. Merasa belum cukup tenang, Vlad mencoba mendatangi sebuah gereja dan memohon ampun kepada Tuhannya. Sampai sang anak juga memberinya semangat. Setelah itu, dengan penglihatan yang tajam, Vlad melihat begitu banyak tentara yang berniat menyerbu rakyatnya. Tentu saja Vlad khawatir karena ketika fajar tiba, maka kekuatannya akan musnah. Sebelum matahari terbit, Vlad mencoba mengeluarkan pasukan kelelawar yang begitu banyak untuk menyerang tentara Turki. Dan akhirnya mereka kocar-kacir. Namun betapa terkejutnya Vlad ketika akan membunuh Sultan Mehmet karena itu hanyalah tipuan. Dia adalah pria lain yang mengenakan pakaian Sultan Mehmet. Di sisi lain, istri dan anak Vlad menuju atas menara kastil. Sang istri dipukul hingga terjatuh dari atas menara. Vlad yang mendengarnya segera menolong namun sia-sia. Sementara anak Vlad dibawa oleh Sultan Mehmet. Dan rakyat Vlad banyak yang terluka bahkan sekarat. Mirena mencoba menyuruh Vlad meminum darahnya. Sampai pada akhirnya Dracula yang ada di dalam gua juga bisa keluar dan hidup bebas. Rakyat Vlad yang tersisa mulai menyerah dan kemudian diberi darah Vlad agar bisa membantunya menghabisi tentara Turki itu.
Kembali ke Sultan Mehmed yang mencoba merayakan kemenangannya, namun melihat suatu keanehan, di mana matahari tidak terbit dan hanya gelap petir menyambar. Dan betapa terkejutnya Sultan Mehmed yang melihat tentara dihabisi oleh pasukan Dracula. Sampai pada akhirnya pertarungan antara Vlad dan Sultan Mehmed terjadi. Sultan Mehmed juga menyiapkan perak yang ditabur di lantai karena itu adalah kelemahan seorang Dracula. Alhasil, serangan demi serangan membuat Vlad semakin kelelahan. Sampai pada akhirnya ya, Vlad yang nyawanya terancam berubah menjadi kelelawar untuk menghindari tusukan pedang Sultan Mehmed. Dan pedang itu ditusukkan kembali ke arah Sultan Mehmed yang membuatnya tewas seketika. Setelah pertempuran selesai, Vlad kembali bersama sang anak. Namun sesampainya di sana, tetua yang sudah menjadi Dracula mencoba melenyapkan anak Vlad. Dan yang terjadi adalah ya, tetua akhirnya mati disula. Namun lagi-lagi rasa haus darah membuat rakyat Vlad yang sudah menjadi Dracula ingin membunuh anaknya. Sampai tiba-tiba, beruntung bagi anaknya karena biarawan itu mencoba menyelamatkan dia. Dan Vlad bergegas membuka penutup awan agar para Dracula yang tersisa tewas terbakar sinar matahari. Scene berganti di mana anak Vlad diangkat menjadi raja. Namun di sisi lain, ada seseorang yang memberi Vlad darah yang membuatnya masih bisa melanjutkan hidup. Faktanya Vlad masih bisa hidup bahkan sampai era modern dan masih bisa jatuh cinta pada seorang wanita. Namun dia lupa bahwa kakek Dracula yang dulunya ada di dalam gua juga masih hidup dan mencoba selalu mengikutinya. Dan film Dracula Untold akhirnya tamat. Gimana alur cerita film ini, guys? Setelah hidup 10 tahun dalam kedamaian, masalah muncul manakala Sultan Mehmed meminta 1000 anak Transilvania untuk menjadi prajurit Turki, bahkan termasuk anak Pangeran Vlad. Vlad yang merasa mustahil mengalahkan tentara Turki mencoba menjadi Dracula untuk mendapatkan kekuatan demi melindungi keluarga dan rakyatnya. Bahkan sampai era modern, Vlad tetap hidup menjadi Dracula. Saya Awan pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subrek aja. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film menarik berikutnya, guys. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah tetaplah menjadi manusia yang berbudi luhur dan memperjuangkan keluarga. Itu